Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Bacaan ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperbaiki dan membangun hubungan yang rusak dengan sesama kita. Dalam suasana hati yang penuh kasih dan pengampunan, kita diundang untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan penuh kasih. Perikop Injil hari ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi komunitas Kristen dalam menangani masalah interpersonal. Yesus menekankan pentingnya rekonsiliasi dan kesatuan dalam tubuh Kristus yang di dalamnya kita dipanggil untuk saling mengasihi dan memaafkan. Bacaan ini menyampaikan sebuah proses penyelesaian konflik yang sangat mendalam dan penuh makna. Yesus mengajarkan bahwa ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menegur dia secara pribadi. Ini adalah tindakan kasih yang tulus, karena tujuan utama dari teguran ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengembalikan saudara kita ke jalan yang benar. Ini mencerminkan betapa pentingnya hubungan pribadi dalam lingkungan kita. Jika teguran pribadi tidak berhasil, Yesus menyarankan kita untuk membawa 1 atau 2 orang lain sebagai saksi. Langkah ini menegaskan pentingnya keluarga, sahabat, dan kenalan dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Akhirnya, jika saudara kita tetap tidak mendengarkan, kita diminta untuk membawa masalah ini ke dalam komunitas yang lebih besar, yaitu gereja. Dalam semua langkah ini, kasih dan kesabaran menjadi kunci utama. Injil hari ini menekankan pentingnya mendekati setiap situasi dengan hati yang bersih dan niat untuk memulihkan, bukan menghancurkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, proses ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah upaya bersama melibatkan semua orang beriman. Gereja menjadi tempat
di mana keadilan dan kasih berjumpa serta memberikan ruang bagi pemulihan hubungan yang rusak. Yesus juga menekankan pentingnya doa bersama, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Ia hadir di tengah-tengah mereka. Ini menegaskan kehadiran ilahi dalam setiap upaya kita untuk menyelesaikan konflik dan menunjukkan bahwa rekonsiliasi sejati tidak bisa dicapai tanpa campur tangan Tuhan. Saudara, Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini adalah teladan hidup dalam mengasihi sesama tanpa batas. Ia rela mengorbankan dirinya di kamp konsentrasi Auschwitz demi menyelamatkan nyawa seorang ayah yang tidak dikenalnya. Pengorbanan Kolbe mencerminkan kasih Yesus yang tak terbatas dan mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi dengan tindakan nyata, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kolbe juga menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dalam pengampunan dan rekonsiliasi, sebuah nilai yang sangat selaras dengan pesan dari Injil hari ini. Dalam menjalani hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk meneladani keberanian dan kasih Kolbe yang tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah-langkah sulit demi kebaikan dan keselamatan sesama. Kasih dan pengorbanan Kolbe menginspirasi kita untuk melihat melampaui kepentingan pribadi dan berani mengambil langkah konkret demi kebaikan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai murid-murid Kristus menghidupi ajaran dari Injil hari ini dengan sepenuh hati dalam setiap konflik dan kesalahpahaman. Marilah kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan kasih, pengampunan, dan kebijaksanaan. Meneladani Santo Maximilianus Maria Kolbe, kita diajak untuk berani mengasihi tanpa batas dan rela berkorban demi sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya membawa damai dalam hidup kita sendiri, tetapi juga menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, syukur kami panjatkan atas firman-Mu hari ini. Bimbinglah dan ajarilah kami agar mampu mengembalikan sesama kami yang berdosa kembali kepadamu dengan berani menegur atas dosa dan kesalahan mereka. Kami mohon juga, berkatilah selalu keluarga dan hidup kami, agar semakin bertambahlah kasih dan iman kami kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.